Tapi kalau ada saudara-saudara kita atau siapa saja yang melakukan dosa-dosa tersebut, ya, maka jangan berputus asa. Jangan berputus asa, bertobatlah kepada Allah. Karena Allah akan mengampuni seluruh dosa. Jangan berputus asa. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Kemudian dalam ayat yang lain, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa seluruhnya. Maka bertobatlah sebelum kita meninggal dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Wa qala aidan, madhadatun masallatun alaihi khatatif wa kalalibu kasyaukin sa'dan adaku minasya'rati wa hadun nasyayf. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu juga kepada keluarga dan sahabatnya, dan begitu juga terhadap para penegak risalahnya hingga akhir zaman. Para pendengar yang budiman, alhamdulillah pada saat ini Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan kita untuk sama-sama mengkaji ajaran Islam yang kita cintai, kita kagumi, dan kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang solih, yang kuat iman, yang diberkahi dan diselamatkan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, pada kesempatan ini insya Allah saya akan menyampaikan satu materi dengan judul Rihlatul Khulud. Rihlatul Khulud ini artinya wisata abadi atau perjalanan abadi. Kalau kita bepergian ke Jakarta dari Cianjur, biasanya kita kembali lagi ke Cianjur. Begitu juga ketika kita pergi ke Bandung, kita kembali lagi ke Cianjur karena kita orang Cianjur. Dan ke tempat mana saja. Tetapi yang namanya Rihlatul Khulud, wisata abadi, safar yang abadi, itu tidak akan kembali lagi, kecuali dia akan menempati dua tempat, yaitu tempatnya nar atau jannah. Kalau tidak masuk neraka, dia akan masuk jannah dan tidak akan kembali lagi ke dunia. Itu namanya Rihlatul Khulud.
atau yang dinamakan kehidupan akhirat, di mana Rasulullah SAW pada waktu di Mekah yang pertama-tama diajarkan oleh Rasulullah adalah iman kepada Allah dan kepada hari akhir. Bagaimana diri pribadi, keluarga, dan masyarakat agar beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Nah, Rihlatul Khulud ini, wisata abadi ini akan membicarakan tentang masalah kehidupan akhirat. Dan kalau kita kaji beberapa referensi baik dari Quran, hadis, dan kitab-kitab terutama yang saya pegang ini adalah ada 13 fase yang akan dialami oleh manusia, yang akan dialami oleh kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga ketika kita Rihlatul Khulud tidak disimpangkan kepada kepada neraka, tapi langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ke jannah, ke surga. Yang pertama adalah Al-Qabru. Al-Qabru atau dalam istilah yang lain alam barzah. Al-Qabru adalah awwalu manazilil akhirah. Jadi tempat singgah akhirat yang pertama yang akan dialami oleh seseorang ketika pindah dari alam dunia ke akhirat adalah yang pertama adalah kubur. Hufratun narin lil kafiri wa munafik. Kubur adalah lubang neraka, percikan neraka bagi siapa? Bagi orang kafir dan orang munafik. Tetapi waradhatun lil mukmini, tetapi adalah taman bagi orang mukmin. Kalau orang kafir dan orang munafik di dunia bebas mau berbuat apa saja, tapi ketika di dalam kubur dia merasakan siksa kubur yang begitu pedih, yang begitu menakutkan. Tapi kalau orang mukmin di dunia ini dia tidak bebas, karena dia diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya mau bergerak, mau bekerja, bernapas sesuai dengan perintah Allah. Maka ketika dia masuk ke dalam kubur, dia menjadi taman raudhatun, menjadi taman. Karena dia akan mendapat nikmat kubur. Warada azabu bihi ala ma'asin minha. Adapun siksa yang akan terjadi, yang menyebabkan seseorang disiksa di alam kubur itu diantaranya adalah adamut tanazuh minal baul, tidak bersih dari buang air, tidak bersih dari buang air kecil. Saya percaya, ya, saya beriman bahwa di kubur itu ada siksa kubur dan nikmat kubur. Karena di dalam hadis Bukhari kita sering berdoa di akhir tasyahud, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama wa min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka dan dari siksa kubur. Atau dalam redaksi yang lain, Allahumma inni a'udzubika min azabin nari wa min azabil qabri. Makanya ketika kita bersuci diusahakan harus bersih. Dan sebelum dibersihkan itu ada istibro. Ngadehem dulu, istibro ngadehem dulu. Kemudian pakai air yang lebih bagus
batu dan air dalam bersuci itu. Ini yang menyebabkan seseorang mendapat siksa kubur itu diantaranya karena dia tidak bersih dari membersihkan bekas buang air kecil. Wan namimati, yang kedua suka mengadu domba. Seseorang yang berumah tangga, suami istri, dia diadu domba sehingga dia cerai. Makanya sebaliknya yang harus kita lakukan adalah bagaimana suami istri bisa rukun, teman-teman kita bisa rukun, tetangga kita bisa rukun, bukannya mengadu domba. Wal gulu mina magnam, dan hianat terhadap rampasan perang. Wal kazibi, sering berdusta. Wan naumi anis sholat, sering lalai sholat karena tidur. Wa hijril Quran, dan sering meninggalkan mengkaji, membaca Al-Quran. Wazina, berzinah. Wal liwat, homoseks. War riba, makan riba. Wa adamu raddidain, dan tidak mau membayar hutang. Nah, jadi pada intinya yang akan menjadi siksa kubur itu adalah karena dosa-dosa yang belum pernah ditobati. Wa yunaji minhu, nah ini sebaliknya yang akan menyelamatkan dari azab kubur, yang akan mendapat nikmat di dalam kubur, yang menjadi taman di dalam kubur adalah al-a'malus sholih al-khalisu lillah, yaitu amal soleh yang ikhlas semata-mata karena Allah. Makanya ketika kita sholat, apa motivasi kita? Ingin mendapat ridha Allah, karena Allah. Ketika kita membaca Al-Quran, apa tujuannya? Karena ingin mendapat ridha Allah, karena Allah. Ketika kita bersedekah, berinfak, mengajar, belajar, dan lain sebagainya, semata-mata ingin mendapat ridha Allah, lillahi ta'ala, karena mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sedang mengaji, ingat kepada Allah agar senantiasa lillah, karena Allah. Maka Rasulullah mengajarkan agar kita selalu ingat kepada Allah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa berzikir kepada Allah sepanjang masa. Karena suka menurut Imam Ghazali ya, di dalam hati manusia itu ada dua bisikan. Yang pertama khawatirul adu, bisikan musuh, bisikan setan. Dan yang kedua adalah hembusan bisikan malaikat. Bisikan setan senantiasa mengajak agar kita tidak ikhlas, agar kita mau dipuji oleh manusia. Kalau bisikan malaikat senantiasa agar kita ikhlas, ingin mendapat ridha Allah, lillahi ta'ala. Jadi ketika kita ngaji, ingat kepada Allah. Ketika kita mendengarkan, ingat kepada Allah. Ketika kita ceramah, ingat kepada Allah. Ketika kita menjadi mustami, mendengar, menjawab pertanyaan dan bertanya, ingat kepada Allah. Nah, itulah yang akan menyelamatkan seseorang di dalam kubur. Amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tapi tujuannya adalah semata-mata ingin mendapat ridha Allah, semata-mata lillah. Berikutnya wa ta'awuzu min azabihi, kemudian berlindung dari siksanya, seperti yang saya bacakan tadi di dalam atau sering kita baca di dalam tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannama
wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa neraka, dari siksa kubur, dari fitnah hidup, fitnah mati, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Itu hadisnya sahih, hadis Bukhari, kalau tidak salah dalam Muslim juga ada. Wa qira'atus suratil mulki wa ghairi zalik, dan sering membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu adalah surat Tabarok atau wa ghairu zalik, dan ayat-ayat atau surat-surat yang lainnya. Jadi membaca Al-Quran nanti akan menemani seseorang mukmin di dalam kubur. Dan begitu besarnya pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang yang rajin membaca Al-Quran, kepada orang mukmin yang rajin membaca Al-Quran. Rasulullah bersabda, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harpun walakin alifun harpun walamun harpun wa mimun harpun. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 10 kebaikan dan dilipat-lipat. Alif lam mim itu ya, alif lam mim itu bukan satu huruf tapi 3 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Nah, ini surat Mulk ini sangat dianjurkan sekali, atau surat Tabarok, apalagi kalau hafal, dan yang lainnya. Bahkan kalau hari Jumat dianjurkan oleh Rasulullah SAW membaca surat Kahfi. Barang siapa yang membaca 10 ayat dalam hadis, ya, artinya barang siapa yang membaca 10 ayat dari surat Kahfi pada hari Jumat, umina minad dajjal, akan diselamatkan dari dajjal. Nah, itu khusus hari Jumat dibaca surat Kahfi. Kata ulama Sumatera, membaca surat Kahfi itu 10 ayat itu diusahakan seperti kita membaca surat Al-Fatihah. Karena kata Rasulullah, kalau seseorang mengalami bertemu dengan dajjal, bacalah awal-awal dari surat Kahfi itu. Bacalah 10 ayat, minimalnya 10 ayat. Yang lebih bagus lagi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir, apalagi kalau dibaca seluruhnya. Man hafidho asyra ayatin min awali surat Kahfi usima minad dajjal. Jadi barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dari Kahfi akan diselamatkan dari dajjal. Ya, makanya luangkanlah waktu untuk membaca Al-Quran. Kalau bisa 1 hari 1 juz, one day 1 juz, 1 hari 1 juz. Apalagi kalau orang lain ada yang lebih dari itu. Atau kalau tidak mampu setengahnya, seperempatnya, minimalnya 1 halaman. Baca Quran, kaji Quran, ya, pahami Al-Quran, itu akan menamai seorang mukmin di dalam kubur. Karena setiap kita ini akan masuk ke dalam kubur. Dan kalau seseorang sudah dikubur hanya menyendiri di dalam lubang kubur yang sempit, dia akan mau kembali lagi ke dunia, mau melaksanakan amal soleh,
mau sholat lagi, mau saum lagi, mau membaca Al-Quran lagi, mau bersedekah lagi, tapi tidak bisa. Sebab dunianya sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita masih hidup di dunia, masih diberi usia, diberi napas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita sama-sama membaca Al-Quran. Jadi kalau melihat para sahabat, jadwal membaca itu adalah pertama ada membaca terus dari surat Al-Fatihah sampai dengan surat An-Nas. Nah, kalau seseorang meninggal dunia, kata Rasulullah, maka surganya yang ada tempat dia akhir membaca, contoh surat Adnan, ya dia akan di dalam surat itu diceritakan tentang surat Adnan, maka dia akan ditempatkan dalam surat Adnan. Atau akhir yang dibaca surat Al-Mu'minun, di situ ada surga Firdaus, dia akan ditempatkan pada surga Firdaus. Kemudian berikutnya, wa yusamu min azabi asyahid, akan diselamatkan dari siksa kubur itu adalah orang yang mati syahid, orang yang mati memperjuangkan agama Allah. Wa marobitu, orang yang berjaga dalam jalan Allah. Wa maitu yauma jum'ati, dan yang mati pada hari Jumat. Ini bagi orang mukmin. Wa mabun, dan orang yang sakit perut ya. Orang yang sakit perut atau orang itu termasuk juga dengan sabar. Salah satunya itu ketika mati dia akan diselamatkan oleh bagi orang mukmin. Wa ghairihim, dan selainnya. Itu yang pertama, alam akhirat itu adalah al-qabru. Yang kedua ada an-nafu bisur, ada tiupan sangkakala, atau kadang orang Sunda namanya song-song. Apa? Wa qarnun azimun iltaqamahu Israfil yantaziru mata yu'maru binafkhih. Jadi adalah itu adalah merupakan sangkakala atau song-song yang besar yang dipegang oleh malaikat Israfil. Dia menunggu kapan ini diperintah untuk ditiupnya. Qala Allah Ta'ala, auzubillahi minasyaitonir rajim, wa yauma yunfakhu fis-suri fafazi'a man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Dan pada suatu hari ditiuplah sangkakala, maka hancurlah, maka terperanjatlah seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi kecuali yang dikehendaki Allah. Wa yukhrabul kaunu kulluh, maka alam ini akan hancur seluruhnya. Wa ba'da arba'ina yunfahu nufhatul ba'si, dan sesudah 40 masa ditiuplah tiupan yang kedua, ya untuk dibahas juga. Kalau Allah Ta'ala summa nufikha fihi ukhra fa iza hum qiyamun yanzurun, kemudian ditiuplah dengan tiupan yang lain, maka tiba-tiba mereka pada bangun, pada berdiri menunggu. Gitu. Kemudian yang ketiga al-ba'tsu atau ba'as. Ini maksudnya dibangkitkan dari kubur. Summa yursilullahu mataran, kemudian Allah menurunkan hujan. Watan butul ajsadu, maka tumbuhlah jiwa-jiwa itu. Watakun khaqan jadi dan la yamut, dan menjadilah makhluk yang baru yang tidak akan mati lagi. Hufatan urotan, yang tidak beraras kaki dan tidak berpakaian. Ya rauna malaikata wajin yub'asuna ala a'malihim, mereka pada dibangkitkan itu bisa melihat malaikat dan jin, dan mereka dibangkitkan
sesuai dengan amal-amalnya. Jadi ketika dibangkitkan di dalam kubur, para pendengar yang berbahagia, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah. Jadi mereka itu ada yang bercahaya wajahnya itu, dan juga ada yang hitam. Allah mengatakan yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Jadi pada saat itu muka ada yang bersinar putih dan ada juga yang hitam. Jadi ketika seseorang bercahaya mukanya dibangkitkan dalam kubur, itu menandakan dia akan selamat. Sebaliknya ketika hitam pekat, dia akan celaka. Dan orang mukmin meskipun hitam di dunia kayak orang negro dan lain-lain, tapi kalau dia bertakwa kepada Allah, dia nanti akan berubah, wajahnya akan bersinar, akan bercahaya. Tetapi meskipun orang cantik, orang tampan, kalau tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mukanya akan hitam. Kemudian yang keempat adalah al-hasyru atau mahsyar. Jadi dikumpulkan di suatu tempat. Yajma'ullahul khalaiqa lil hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengumpulkan seluruh makhluk untuk dihisab, untuk dihitung, untuk diperiksa. Waj'ina kasukari fi yaumin azimin. Mereka itu pingsan seperti orang-orang yang mabuk. Qaddahu khamsina alfasanah. Lamanya diperkirakan 50.000 tahun. Masya Allah. Ini di mahsyar ini bukan masa yang sedikit, 50.000 tahun. Dan dalam satu ayat dikatakan inna yauman inda rabbika ka'afis sanati mimma ta'udun. Jadi satu hari di sisi Allah itu sama dengan 1000 tahun yang kamu hitung. Coba kalau 50.000 tahun. Subhanallah. Ka'anna dunyahum sa'atan. Jadi dunia itu dirasakan oleh mereka hanya sesaat. Allah berfirman di dalam surat Yunus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma yahsyuruhum ka'allam yabasu illa sa'atan minan nari yata'arufuna bainahum. Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi wa ma kanu muhtadin. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka merasa seakan-akan tidak pernah berdiam di dunia kecuali sesaat saja pada siang hari. Pada waktu mereka saling berkenalan, sungguh rugi orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Allah dan mereka tidak mendapat petunjuk. Para pendengar, para pemirsa, jadi ketika seseorang dikumpulkan di mahsyar, mereka itu merasa ila sa'atan minan nahar. Hanya sesaat saja mereka berkenalan. Paling kalau kita berkenalan, siapa nama kamu? Berapa anak? Kerja di mana? Makan bersama. Itu ketika mereka berada di mahsyar, saking lamanya, saking dahsyatnya, maka kehidupan di dunia ini hanya sesaat saja. Makanya mari kita sama-sama gunakan, ya, mumpung kita masih hidup di dunia. Karena kalau kita sudah kembali kepada kubur, mau sholat tidak bisa, karena mau sholat lagi tidak bisa, karena dunia sudah ditutup oleh Allah. Mau sedekah, mau infak tidak bisa lagi, karena dunianya sudah ditutup oleh Allah. Mau membaca Al-Quran, mau salat tahajud, mau berzikir dan lain sebagainya tidak bisa, karena dunianya sudah ditutup oleh Allah.
mau berbuat baik kepada orang tua, mau membantu sesama teman, sesama saudara, sesama ikhwan, tidak bisa karena sudah ditutup oleh Allah. Nah, saat sekarang kita masih hidup, khusus untuk diri sendiri dan para pendengar yang lainnya, marilah kita gunakan kesempatan ini untuk meningkatkan iman dan amal kita dengan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Fatadnu syamsu qadomailin. Pendengar, matahari itu dekat seperti 1 mil, ukuran 1 mil. Wa yugraqun nasu bi arqihim, dan manusia itu tenggelam dengan apa? Bukan dengan air dingin, bi arqihim, dengan keringat mereka. Allahu Akbar, subhanallah. Qadru a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Ada yang sampai betis keringatnya itu, ada yang sampai badan, juga ada yang sampai tenggelam di dalam keringat. Masya Allah. Fihi yatakhasamud du'afa wa mutakabbir, yukhasimul kafir qarina wa syaitan wa a'da'uhu. Pada waktu itu orang-orang lemah dan orang takabur berseteru saling menyalahkan. Begitu juga orang kafir dengan saudara-saudaranya, dengan setan dan dengan para pendukungnya. Karena mereka menjadikan teman setia itu adalah orang-orang yang tidak beriman. Alangkah baiknya kalau saya menjadikan teman, menjadikan uswah itu Rasulullah, kata mereka. Hanyakah Rasulullah itu dijadikan teman? Hanyakah Rasulullah dijadikan uswah? Ariku ini ke alam dunia terus ditutup. Subhanallah. Wa yal'anu ba'duhum ba'don. Mereka saling melaknat. Wa ya'azzu zalimu ala yadaihi. Orang dolim menggigit kedua tangannya. Wa tajuru jahannamu bisab'ina alpi juhamin, dan didatangkanlah neraka jahanam dengan 70.000 kekang. Ya juru kulu juhamin bisab'ina api malakin. Jadi setiap tali kekang ditarik oleh 70.000 malaikat. Masya Allah. Faizaro ahal kafiru wada ibtida'an nafsahu au ayakuna turoban. Apabila orang kafir melihat keadaan yang semacam itu, dia akan menebus dengan dirinya sendiri kalau bisa, atau dia berangan-angan supaya dijadikan tanah karena saking menyesalnya. Amal uswatu, adapun orang-orang yang durhaka, pamani zakati, yaitu orang yang tidak suka membayar zakat, tusabahu amwaluhu naron, maka hartanya itu dijadikan setrika, yakwi biha, kemudian disetrikakan kepada badannya. Nauzubillah. Wa mutakabbiruna yuhsyaruna kan namli, dan orang-orang takabur dikumpulkan bagaikan semut. Hadirin para pendengar sekalian, orang takabur kalau di dunia itu paling tinggi, merasa paling berkuasa, merasa paling kaya, merasa paling pintar. Nah, di akhirat itu adalah yuhsyaruna kan namli, mereka dikumpulkan itu seperti semut jadi kecil. Apa takabur itu? Kata Allah, al-kibru batul haq wa ghamtun nas. Jadi takabur itu adalah menolak kebenaran, menolak dan suka menghina manusia. Wa yubdahul ghadiru, dan janji-janji diungkap. Wa ya'tis sariqu bimasarqa, dan orang yang mencuri didatangkan apa yang dia pernah curi di alam dunia, ya.
Jadi apa yang pernah dia curi di alam dunia itu didatangkan, diperlihatkan. Makanya kalau seseorang melakukan kejahatan dan dia tidak tobat, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala akan diperlihatkan, kecuali kalau dia tobat kembali kepada Allah. Waktu daharu hufaya, dan segala yang sembunyi ditampakkan. Amma akya'u palayab ja'umba yang murka salati zuhri. Adapun orang-orang yang bertakwa, mereka tidak merasa takut di mahsyar itu. Ini keuntungannya bagi orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah dijadikan orang yang bertakwa. Orang bertakwa tidak merasa takut, bahkan mereka merasa yang 50.000 tahun itu seperti sedang sholat duhur. Subhanallah. Kemudian yang berikutnya, yang kelima, ada yang disebut syafaat. Syafaat uzma khosatan bin nabina sallallahu alaihi wasallam lil khati yaumal mahsyari rab'i balaihim walimuha sabatihim. Jadi syafaat itu ada syafaat uzma, syafaat yang agung khusus bagi siapa? Itu bagi Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau akan berikan syafaat pada hari mahsyar itu untuk menolong menghilangkan bencana yang dialami oleh mereka. Wa amatan lin nabi wa ghairihi. Nah, yang kedua syafaat amah, syafaat umum, yaitu bagi nabi dan yang lainnya. Ka ikhrajil mu'minina minan nar wa raf'ati darajatihim, seperti dikeluarkan orang mukmin dari neraka dan mengangkat derajat mereka. Hanya di dalam surat Maryam ayat 87 yang akan mendapat saat itu, Allah berfirman, yauma la yamlikuna syafa'ata illa man ittakhadha inda rahmani ahda. Tidak akan mendapat syafaat kecuali orang yang sudah mengadakan perjanjian di sisi Allah yang Maha Pengasih. Dan yang berikutnya adalah hisab. Yu'radun nasu sufupan ala rabbihim. Manusia dihadapkan oleh Allah bersop-sop kepada Allah Subhanahu wa yurihim a'malahum wa yas'aluhum wa yas'aluhum anha. Maka diperlihatkanlah perbuatan-perbuatan mereka dan mereka ditanya tentang apa. Wa ani umri, tentang umur. Wa ani syababi, tentang masa muda. Wa mali, tentang harta. Wal ilmi, tentang ilmu. Wal ahdi, dan tentang janji. Wa ani naim, dan tentang berbagai kenikmatan. Was sam'i wal basari wal fuad. Ditanya juga tentang pendengaran, tentang penglihatan, begitu juga tentang hati kita. Digunakan untuk apa telinga ini? Diperlihatkan untuk apa mata ini dan hati ini? Jadi angan-angan untuk apa? Apakah ini untuk Quran? Ini untuk Quran? Ini untuk Quran? Atau selainnya? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal kafiru wal munafiqun hasabuna amama khalaiki. Orang kafir dan orang munafik, mereka akan diperiksa, dihisab di depan seluruh makhluk, litaubihihim, agar mempermalukan mereka, wa iqamati hujjati alaihim, dan agar ditegakkannya hujah terhadap mereka, wa yushhadu alaihim, dan disaksikan
oleh seluruh manusia, wal ardi disaksikan juga oleh bumi, wal ayami disaksikan oleh hari, wal layali dan disaksikan juga oleh malam, wal mali disaksikan juga oleh harta, wal malaikati dan disaksikan oleh malaikat, wal a'dha'i dan disaksikan juga oleh seluruh anggota tubuh, hatta sabata wa yukiruha, sehingga orang-orang munafik dan orang kafir itu mengakui terhadap perbuatannya. Wal mu'minu yakhlu bihillah, adapun orang mukmin dihisabnya itu adalah disembunyikan oleh Allah. Wa yuqarriruhu bi dzunubihi hatta idza ra'ahu anhu halaka qala lahu, sehingga orang mukmin itu mengakui dosanya dan dia merasa bahwa dia akan celaka. Allah berfirman, satartuha 'alaika fid dunya wa ana aghfiru lakal yaum. Aku telah menutupnya kesalahanmu di dunia dan sekarang aku ampuni kamu. Alhamdulillah, subhanallah. Wa awwalu man yuhasabu ummatu Muhammadin, adapun umat yang pertama sekali dihisab adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa awwalul a'mali hisaban as-shalah, dan amal yang pertama sekali dihisab adalah salat. Wa qada ad-dima, dan penumpahan darah. Para pendengar sekalian, barangkali untuk pertemuan pertama Rihlatul Khulud ini dicukupkan sampai di sini. Insya Allah nanti akan disambung lagi. Jadi yang tadi yang pernah saya sampaikan, yang pertama al-qabru, alam kubur, yang kedua an-nafu fil suri, tiupan sangkakala, kemudian yang ketiga al-ba'su, ba'as, dibangkitkan dari kubur, yang keempat al-hasyru, mahsyar, dikumpulkan di mahsyar, yang kelima asy-syafa'at, pertolongan, syafaat atau pertolongan, dan yang keenam adalah al-hisab, perhitungan amal. Insya Allah ini ada, karena ada 13 ya, insya Allah nanti 7 lagi insya Allah akan kami bahas pada pertemuan berikutnya. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada benarnya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khusus bagi saya dan umumnya bagi kaum muslimin dan muslimat dan seluruh manusia yang mengikuti petunjuk. Dan bila mana ada salahnya, ini tentu banyak kekeliruannya, itu semata-mata dari kebodohan saya, dari keabaan saya. Mohon saran, kritik, dan masukannya demi perbaikan yang akan datang. Bila mana benar, silahkan amalkan, sampaikan kembali. Bila mana salah, jauhi dan dikoreksi, semata-mata karena kita semata-mata ingin mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.